dengan penuh keterbatasan, kita-kita yang tidak pernah merasakan hidup di bawah kolong jembatan tentu tidak bisa pura-pura memahami bagaimana situasi. Agus Harimurti Yudhoyono adalah mantan perwira TNI dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih. Dia menginisiasi program pemindahan warga kolong tol Angke ke Rusunawa Rawabuaya sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan kualitas kehidupan masyarakat. Yang berkolaborasi dengan Murwarar Sirait, Sekretariat Daerah DKI, Mendagri, dan pihak pemerintah lainnya. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang layak bagi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jalan tol Angke. Melalui langkah ini, diharapkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka dapat meningkat. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 38 Tahun 2024 tentang penetapan pemindahan warga penghuni kolong tol Jelambar Baru, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Tamburan, Kota Bekasi, Jakarta Barat, terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Ibu udah berapa tahun di situ? Udah lama sekali. Ada 10 tahun? Lebih. Ibu bahagia nggak pindah ke tempat ini? Sangat bahagia, Pak. Karena kita akan hidup lebih baik lagi nanti ke sininya, Pak. Anaknya seneng nggak pindah ke sini? Ada, senang banget, Pak. Jadi Pak AHY di sini kemarin itu dibawa dengan Pak Sekda, Pak Wali Kota, kita kolong pendek itu segini Pak, segini ya. Betul. Jadi kalau jalan tuh mesti Nunduk, begini, harus nunduk. begini, Pak. Bertahun-tahun Bapak udah berapa tahun sana? Sudah 5 tahun lebih, Pak. 6 tahun lebih, Ya. ya Pak. Seneng nggak istrinya sama anaknya pindah ke sini? Ya. Senang sih, Pak. Senang ya? Ya semoga bahagia Pak ya. Ya. Pak AHY, Bapak hari ini berbuat kebaikan yang luar biasa. Pak Tito, Pak Agus, hari ini ada keluarga kita, saudara kita yang berarti kurang lebih, lu berapa Dek? 23 tahun. 23 tahun lahir di kolong, dan anaknya juga di kolong, per hari ini tidak di kolong lagi. Ya mudah-mudahan pahala buat Pak AHY, Pak Mendagri, Pak Agus, ya Pak Sekda, banyak ya, bisa merubah kehidupan. Kegiatan ini terus kami laksanakan sampai kami pastikan semua kolong jembatan dan kolong tol di DKI Jakarta tidak lagi ditempati oleh pemukim-pemukim liar, dan mereka yang bermukim liar di kolong jembatan dan kolong tol semua terentaskan dan terlayani masuk di dalam skema dan format rumah susun dan rumah atau hunian yang layak huni. Kemensos dalam hal ini siap bersinergi dengan Bapak Menteri Perumahan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di kolong-kolong jembatan bisa tinggal layak. Harapan kita dengan adanya acara ini, yang pertama bagi masyarakat yang tadi memang belum memiliki tempat yang layak di kolong jembatan bertahun-tahun atau kolong jalan tol, mereka bisa pindah tempat yang layak. Ini juga program ini sudah kita bicarakan, jangan hanya seremonial berhenti hari ini, tapi ada perlu upaya satu pendampingan kepada yang pindah ke tempat yang baru, mereka supaya mereka bisa adaptasi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya apresiasi sekaligus komitmen yang harus kita bangun bersama untuk bukan hanya menuntaskan kegiatan hari ini yang begitu penting dan bersejarah untuk pertama kalinya bagi saudara-saudara kita yang bukan hanya tahunan, bukan hanya belasan tahun, bahkan puluhan tahun
3 generasi hidup dengan penuh keterbatasan, kita-kita yang tidak pernah merasakan hidup di bawah kolong jembatan tentu tidak bisa pura-pura memahami bagaimana situasi. Pagi, siang, malam, dalam rasa cemas, takut, rasa tidak aman, dengan banyak sekali tantangan secara ekonomi. Tadi kalau kita dengarkan testimoni satu persatu, kita mungkin berkaca-kaca mata kita. Karena sekali lagi tentu sangat berat apa yang harus dihadapi oleh saudara-saudara kita tadi. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menjadi bagian dari itikat mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Negara hadir, Bapak Ibu, para media, teman-teman wartawan, walaupun acara sederhana yang diundang juga tidak terlalu banyak, tapi lihatlah, bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi ada 4 menteri datang di sini. Ini menunjukkan bahwa bukan jumlah yang dipentingkan, tetapi betapa penting isu ini. Ini isu keadilan. Isu yang hakiki. Indonesia merdeka 79 tahun, tapi kalau masih ada saudara-saudara kita yang belum merasakan kesejahteraan itu, pangan, sandang, papan yang selalu kita ingatkan sebagai kebutuhan paling mendasar manusia, maka kita harus tergerak untuk bisa mewujudkan hal-hal yang konkret seperti pemindahan masyarakat yang menghuni kolong jembatan, kolong jalan tol ke rumah susun yang tentunya semakin layak, semakin sehat, semakin bersih, dan tentunya semakin baik. Bapak Ibu yang saya cintai, saya tentunya berharap, kita semua tentunya berharap, bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi. Harapannya tadi bukan hanya setelah ini pindah, tetapi bagaimana memiliki keterampilan untuk siap bekerja dan tidak kembali ke kolong jembatan. Wajah kemiskinan kota masih terjadi di sana-sini, tempat yang kumuh, slum area yang harus kita sama-sama benahi. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat melanjutkan perjuangan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun rumah-rumah rakyat, untuk menertibkan kawasan-kawasan permukiman di Jakarta, di Bandung, Surabaya, dan dimanapun kota-kota yang sekali lagi masih terisi wajah kemiskinan, termasuk desa-desa yang tidak boleh tertinggal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Provinsi Jakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah menerima kunci bisa segera masuk, dijaga dengan baik, dan ini untuk diri kita dan anak cucu kita.